Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ton Channel akan memposting sebuah bendungan dan saluran irigasi yang menjadi bagian dari Desa Cibendung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Bendungan itu bernama Bendungan Cibendung. Nah, teman-teman dapat melihat sejarah Cibendung mengacu kepada kata Ci yang berarti air, lebak, kali atau sungai, dan bendung yang berarti membendung. Jadi arti Cibendung yaitu lebak yang dibendung. Adapun yang dibendung yaitu lebak Citamiang dan Kibairah yang letaknya di lokasi Balong atau sebelah barat Desa Cibendung sekarang ini, yang artinya disebut Cibendung karena adanya asal-usul lebak tersebut. Balong dulu adalah tempat pemandian umum yang airnya bersih dan bagus pemandangannya. Sebuah bendungan itu bernama Bendungan Cibendung. Bendungan ini dibuat pada masa tahun 1901-an, yang mana fungsi dari bendungan ini untuk mengairi sawah-sawah serta tanaman jambu, mangga, sirsak, dan kelengkeng yang tumbuh subur di sepanjang aliran sungai Cijangkelok. Secara geografis terletak di bagian barat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terletak sekitar kurang lebih 50 km dari arah Cirebon, Jawa Barat ke arah Tenggara, 40 km dari Brebes, Jawa Tengah ke arah barat daya, atau 20 km dari Losari, Jawa Tengah ke selatan. Cibendung masuk dalam wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, untuk pekerjaan masyarakat Desa Cibendung dalam bidang pekerjaan penduduk Desa Cibendung bisa dikatakan heterogen karena berdasarkan kenyataan yang ada, mereka tidak hanya bekerja di satu sektor pekerjaan saja, melainkan di berbagai sektor. Sebut saja sektor konstruksi, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya sektor tersebut, mayoritas terbesarnya adalah perantau luar kota dengan pekerjaan sebagai pekerja proyek bidang konstruksi yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Provinsi Aceh, Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Sebagian juga ada yang bekerja sebagai wirausahawan, buruh pabrik, pekerja kantoran, dan lainnya. Ini karena merantau sudah menjadi sebuah pilihan hidup, khususnya untuk mengadu nasib atau mencari nafkah. Sedangkan minoritasnya yang bermukim di daerah sendiri, pekerjaannya antara lain bertani, berkebun, beternak, berniaga, guru, anggota dewan, perwakilan rakyat daerah, pegawai desa, pegawai pengairan, dan lain-lainnya. Perbandingan antara penduduk yang bekerja di kampung halaman sendiri dengan penduduk yang merantau 35% sampai 65%. Dengan persentase itu, perantau adalah mayoritas. Namun, semua itu bisa berubah seiring dinamika perkembangan perekonomian pada masa yang akan datang. Nah, untuk makanan khas Desa Cibendung hampir sama dengan daerah lainnya, terutama yang ada di Jawa Barat. Cibendung juga terkenal memiliki makanan khas tradisional yang cukup enak, yaitu rangginang, mirong lauk, mirong tempe, opak, rempeyek, serabi, apem, wajit, jawadah, urap gori, celem sabrang, orek, tempe, peyem ketan, peyem cape, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa tempat menarik di area irigasi sekitar Bendungan Cibendung ini adalah tepat di depan bendungan juga ada tanah lapang yang luas. Daerah irigasi Jangkelok mengaliri sedikitnya 3 kecamatan yang ada di wilayah Brebes Barat, diantaranya Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Tanjung. Daerah
area pesawahan yang mencapai ribuan hektar. Untuk luasnya sekitar 6.249 hektar lahan pesawahan yang nantinya akan dialiri oleh daerah irigasi Jangkelok ini. Jadi masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan sumber air sesuai dengan pola tanam yang ada. Pola tanam yang dimaksud itu sesuai dengan peraturan Bupati nomor 62 tahun 2019 tentang rencana tata tanam dan pola tanam, di mana di daerah irigasi Jangkelok ini pula tanam pertama padi, pola tanam kedua dan ketiganya yakni palawija. Kalau musim penghujan, petani bisa menanam padi, tapi jika sudah musim kemarau nanti, kita sarankan petani lakukan pola tanam dengan menanam palawija. Pengaturan pola tanam itu lanjutnya agar dalam pembagian air bisa maksimal, sehingga kebutuhan air di pola tanam pertama hingga ketiga bisa terpenuhi. Di sisi lain, untuk konservasi di daerah Bendungan Cibendung, pihaknya menanam sekitar 1.000 tanaman dari berbagai jenis, diantaranya tanaman jenis jambu, mangga, sirsak, kluwih, dan kelengkeng. Jadi untuk penanaman pohon ini dilakukan untuk menjaga dan merawat bendungan agar tetap maksimal. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah atau lainnya di area daerah irigasi. Ayo mari bersama-sama jaga kebersihan di sepanjang daerah irigasi. Jangan sampai daerah irigasi dipenuhi sampah, dan juga mari jaga kebersihan daerah irigasi mulai dari sekarang dan selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa potensi yang belum dimanfaatkan maksimal dengan keberadaan Bendungan Cibendung. Melihat alamnya yang masih asri, udara sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk perkampungan, daerah ini sebenarnya cocok untuk dijadikan tempat wisata. Dengan sentuhan dan penataan pohon-pohon kembali dan saung-saung tempat beristirahat, pasti akan menambah apik tempat ini. Pihak desa mungkin bisa menyulap tempat ini menjadi atraksi wisata alam yang menarik. Dari segi teknis, kesediaan air, potensi mikrohidro untuk mengaliri listrik dapat juga dimaksimalkan. Bendungan Cibendung masih setia mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Beberapa tambahan pembangunan irigasi lanjutan dari pihak desa membelah sawah-sawah, memastikan semua area terairi dengan baik. Juga ada saung permanen dan dibukanya akses jalan di bagian utaranya sehingga mobil bisa masuk untuk mengangkut karung-karung hasil bumi yang baru dipanen. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe video ini agar Ton Channel dapat berkembang dan dapat membuat video-video baru yang lebih bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.